Satu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang dahulu menyampaikan informasi penting kepada umatnya, khusus pada saat itu disampaikan kepada para sahabat, tetapi berlaku wasiat ini, informasi ini untuk diamalkan kepada umatnya hingga hari kiamat. Apa sabda beliau? Kalimatani, ada dua kalimat. Yang mana dua kalimat ini khafifatani, sangat ringan sekali. Ini menjadi sebuah kinayah, sangat ringan. Pertanyaannya, kalau ringan mudah tidak? Mudah. Perlu pintar apa? Tidak. Tidak. Orang yang bodoh bisa? Bisa. Yang kaya bisa? Bisa. Yang miskin bisa? Bisa. Perlu pakai harta tidak? Tidak. Saking apanya? Mudah. Saking ringannya. Kalimatani khafifatani, alias dua kalimat ini menjadi sebuah hujah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya, dan sebagai pengakuan validasi orang yang ingin diakui menjadi umat Rasul. Kenapa? Saking mudahnya. Kalau sesuatu yang mudah, presiden bisa, gubernur bisa, bupati bisa, camat bisa, lurah bisa, RT bisa, RW bisa, santri bisa, yang nikah bisa, jomblo bisa, semuanya bisa. Berarti kalau bisa, tidak ada alasan untuk tidak bisa. Kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimat sangat mudah diucapkan bagi lisan siapapun, baik yang bermasalah maupun tak bermasalah, ataupun salah masalahnya. Masalahnya salah. Salah. Ataupun kehilangan masalah. Thaqilatani, ringan, mudah diucapkan, tetapi bobotnya thaqilatani fil mizan, sangat berat jika ditimbang kelak di hari kiamat. Ini jomplang banget ya. Mudah tapi berat. Mudah tapi berat. Ini maksudnya apa ini? Ajarannya enteng banget tapi sangat berkualitas. Maksudnya apa? Rasul itu mengajarkan membuka peluang selebar-lebarnya. Walaupun umat ini usianya pendek, tetapi pendek usianya, mantap amalnya. Begitu. Udah mah pendek usianya, amalnya cetek. Dikit-dikit gak boleh, dikit-dikit dilarang. Udah mah ente tuh usianya pendek-pendek, mas bro. Udah mah pendek, miskin amal. La ilaha illallah. Udah tahu umat ini pendek-pendek. Kalau udah pendek ketahuan, kudu benar-benar ibadahnya. Isi itu yang pendek supaya apa? Berbobot. Itu. Supaya berbobot, Rasul tahu tips dan cara-caranya. Nih umat-umat saya nih umurnya pendek-pendek. Bagaimana umat ini kalau kelak dipanggil paling pertama nih sukses bahagia. Kan begitu. Kalau dipanggil pertama kali dua kemungkinannya. Begitu. Dipanggil pertama bisa ke surga pertama kali, alhamdulillah. Nah kalau pertama kali dipanggilnya masuknya jangan tuh lagi, repot. Umat ini akan menjadi lokomotif kelak di hari kiamat. Dipanggil pertama kalinya. Nah konsekuensinya dua. Satu, bisa pertama kali masuk ke surga, bisa pertama kali masuk sebelahnya. Nah, supaya timbangannya berat kebaikannya, maka inilah salah satu key fact, salah satu kunci untuk memberatkan amal umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Thaqilatani, ringan, mudah, tetapi bobotnya sangat berkualitas fil mizan, dalam timbangan amal. Habibatani ila rahman, dan itu pun diakui, dibenarkan.
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengasih yang sempurna dalam memberinya. Kalimat tersebut adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sudah masyhur dan sangat terkenal. Maka berarti jika Rasul menyuruh, Rasul menasihati, ini kalimat sangat ringan. Kalau sangat ringan, tiap waktu bisa tidak? Bisa. Saking apanya? Ringannya. Kalau tiap saat bisa tidak? Bisa. Saking apanya? Ringan. Saking mudahnya. Sesuatu yang mudah, sesuatu yang ringan, ini unlimited. Tidak ada alasan manusia dalam kondisi apapun tidak bisa. Artinya, tidak ada alasan manusia untuk amal timbangannya nggak berat. Gitu maksudnya. Tidak ada alasan manusia timbangan amalnya nggak berat. Nggak alasan. Kudu apa? Berat. Kudu Berat. caranya? Ya ini. Pikir. Jadi sangat salah sekali jika kelak di hari kiamat ada umat manusia yang timbangan amalannya justru Ringan. ini bermasalah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala berkata, li kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar Al-Ghifari berkata, Rasul berkata kepadaku, ala ukhbiruka bi habil kalami ila Allah Ta'ala. Simaklah wahai Abu Dzar, saya akan sampaikan padamu bi habil kalami inda Allah, sebuah ucapan yang paling Allah cintai atasnya. Ya, khusus wasiat Rasul berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, simaklah, dengarkanlah, saya akan sampaikan khusus kepadamu. Berarti ini penting tidak? Penting. Rahasia tidak? Rahasia. Buktinya disampaikan hanya kepada Abu Dzar. Bihabil kalami ilallah, atas sebuah ucapan, sebuah ungkapan, sebuah zikir yang mana Allah sangat mencintainya dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul melanjutkan, inna ahabbal kalami ilallah, sesungguhnya kalam, ucapan yang paling Allah cintai adalah subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Lihat bagaimana tablignya Rasul. Sesuatu yang penting memang penting, perlu disampaikan. Kalau penting memang penting, maka kudu disampaikan. Kalau penting memang penting, kudu disampaikan. Bukan dilarang, Mas Bro. Kalau penting memang penting, kudu Disampaikan. dan diamal, bukan dilarang, dihentikan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, su'ila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kalamil afdal, wahai Rasul, apakah ucapan yang paling utama? Qala ay ajaba, Rasul menjawab, masofallahu li malaikatihi aw li ibadihi, ma adapun bacaan, ma adapun kalam, istofallah yang sudah Allah pilih, yang sudah Allah seleksi, li malaikatihi untuk para malaikatnya, auli ibadihi atau untuk para hambanya. Artinya adalah ada sebuah kalimat yang mana Allah tentukan, jika kalimat ini diucapkan oleh para malaikatnya, diucapkan oleh hambanya, inilah ucapan yang paling afdal, begitu. Mastafallahu li malaikatihi auli ibadihi. Ada satu ucapan yang mana Allah pastikan keutamaannya jika diucapkan oleh malaikat dan para hambanya. Apakah ucapan itu? Subhanallah wa bihamdihi. Kerjaan diterima, subhanallah wa bihamdihi. Mertua datang ke rumah, subhanallah wa bihamdihi. Jahar. Hadis Muslim, nomor hadis 2731.